yang baik ini, saya Hana Fajriah akan menyampaikan mengenai salah satu elemen yang sangat penting dalam setiap proses berkomunikasi, yaitu emosi. Emosi baik yang kita rasakan dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap cara kita berkomunikasi, baik dalam menyampaikan pesan maupun dalam menerima pesan. Daniel Goleman mengatakan bahwa emosi bukan hanya perasaan, mereka juga merupakan cara otak untuk menginterpretasikan dan merespon dunia. Jadi, apa itu emosi dan kenapa emosi penting dalam berkomunikasi? Jadi, emosi adalah perasaan yang kita alami sebagai respon terhadap berbagai situasi, baik positif maupun negatif, yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan fisik kita. Ketika kita merasa sedang marah, cemas, atau sedih, emosi ini akan terekspresi melalui kata-kata yang kita ucapkan, dari cara kita berbicara, dan bahkan hanya melalui bahasa tubuh kita saja. Komunikasi bukan hanya soal kata-kata yang kita ucapkan, tetapi juga bagaimana cara kita menyampaikan perasaan melalui intonasi suara, ekspresi wajah, serta sikap tubuh kita. Begitu juga sebaliknya. Emosi mempengaruhi bagaimana kita menerima informasi yang disampaikan oleh orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana emosi bekerja dalam komunikasi. Dan emosi berpengaruh dalam menyampaikan dan menerima pesan. Ketika kita ingin menyampaikan suatu pesan, emosi kita bisa sangat berpengaruh bagaimana cara pesan itu diterima. Contohnya, jika emosi positif seperti bahagia atau percaya diri. Ketika kita merasa bahagia atau percaya diri, kita cenderung lebih terbuka dan lebih mudah untuk berkomunikasi dalam menyampaikan pesan dengan cara yang lebih optimis dan penuh semangat, sehingga orang lain merasa nyaman dan terdorong untuk merespon secara positif juga. Sebaliknya, jika emosi negatif seperti marah atau frustasi dan cemas, kita mungkin akan berbicara dengan nada yang lebih keras, terburu-buru, atau bahkan tanpa berpikir panjang. Sehingga ini bisa menyebabkan orang lain terintimidasi atau bahkan salah paham terhadap pesan yang kita sampaikan. Sehingga tidak jarang komunikasi yang dipengaruhi oleh emosi negatif dapat berujung pada konflik dan juga salah pengertian. Selain mempengaruhi cara kita menyampaikan pesan, emosi juga mempengaruhi cara kita menerima pesan dari orang lain. Jika kita sedang dalam kondisi yang emosi yang kuat, kita cenderung lebih terpengaruh oleh perasaan tersebut dan kurang objektif dalam menilai pesan yang disampaikan. Seperti pada emosi positif, ketika kita sedang merasa bahagia atau percaya diri, kita lebih terbuka dan lebih mudah menerima informasi, bahkan kritik sekalipun. Sedangkan ketika dalam emosi negatif, di saat kita sedang merasa marah atau cemas, kita mungkin akan lebih sensitif terhadap pesan yang disampaikan. Hal ini bisa menyebabkan kita salah menafsirkan pesan tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara mengelola emosi untuk komunikasi yang lebih efektif? Pengaruh emosi sangat besar dalam berkomunikasi. Maka dari itu, kita perlu belajar bagaimana cara mengelola emosi kita agar komunikasi bisa berjalan dengan lancar dan efektif. Berikut beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sadari emosi yang kita rasakan. Ketika kita merasa marah atau kesal, penting untuk mengenali perasaan itu sebelum berkomunikasi. Dengan mengenali emosi kita bisa lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan dan menghindari kata-kata atau sikap yang bisa memperburuk situasi. Yang kedua, beri waktu untuk menenangkan diri. Jika kita merasa sangat marah atau emosional, lebih baik kita menunda untuk berkomunikasi sampai kita merasa lebih tenang. Emosi yang sedang memuncak seringkali membuat kita tidak dapat berpikir dengan jernih. Sehingga memberikan diri kita untuk menenangkan diri akan membantu kita untuk berkomunikasi lebih efektif dan menghindari penyesalan setelahnya. Yang ketiga, berempati dan mendengarkan aktif. Ketika orang lain menyampaikan pesan kepada kita, penting untuk berusaha memahami
perasaan mereka dengan mendengarkan penuh perhatian dan juga mendengarkan dengan empati. Kita bisa menghindari kesalahpahaman dan menerima pesan dengan lebih terbuka. Jadi, emosi adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari setiap proses komunikasi. Dengan mengenali emosi, kita berusaha untuk tetap tenang serta berempati kepada orang lain. Ingatlah bahwa komunikasi yang baik bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi tentang bagaimana informasi yang kita sampaikan itu dapat dipahami oleh orang lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.